Berdirinya Kerajaan Demak itu dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Mojopahit atas daerah-daerah di pesisir utara Jawa. Daerah-daerah di pesisir utara Jawa seperti Tuban dan Cirebon itu sudah mendapat pengaruh Islam, dan dukungan daerah-daerah yang juga merupakan jalur perdagangan yang kuat ini sangat berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Raja pertama Demak adalah Raden Patah. Raden Patah memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Dan pada masa pemerintahnya, agama Islam mengalami perkembangan pesat. Raden Patah bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Syahidin Panatagama. Dan pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Demak dipimpin langsung oleh Sunan Ampel Denta dan didukung oleh anggota wali lainnya. Kemudian pada masa pemerintahnya sendiri, wilayah Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan juga beberapa daerah di Kalimantan. Pada masa pemerintahannya juga dibangun Masjid Agung Demak yang dibantu oleh para wali dan sunan sahabat Demak. Kemudian ketika Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511, Raden Patah merasa berkewajiban untuk membantu. Jatuhnya Kerajaan Malaka berarti putusnya jalur perdagangan nasional. Untuk itu, ia mengirim putranya yang bernama Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun usaha ini gagal. Setelah Raden Patah meninggal pada tahun 1518, ia digantikan oleh putranya Pati Unus. Pati Unus hanya bisa memerintah tidak lebih dari 3 tahun aja. Setelah akhirnya dia meninggal di tahun 1521 dalam usahanya mengusir Portugis. Kemudian saudaranya yang bernama Sultan Trenggana akhirnya menjadi Raja Demak ketiga dan merupakan Raja Demak terbesar. Sultan Trenggono berkuasa di Kerajaan Demak dari tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono dilantik menjadi Raja Demak oleh Sunan Gunung Jati. Ia memerintah Demak dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dan agama Islam berkembang lebih luas lagi. Sultan Trenggono mengirim Fathahillah ke Banten, dan dalam perjalanannya ke Banten, Fathahillah singgah di Cirebon untuk menemui Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Bersama-sama dengan pasukan Kesultanan Cirebon, Fathahillah kemudian dapat menaklukkan Banten dan Pajajaran. Mereka menaklukkan kerajaan ini untuk menghalangi hubungan antara Portugis yang berkuasa di Malaka dengan kerajaan Pajajaran. Sultan Trenggana sendiri wafat tahun 1546. Dan setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun itu, Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan tahta ini terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Pranangsang. Arya Panangsang adalah Bupati Jipang, sekarang disebut Bojonegoro. Dan Arya Panangsang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan ini berujung pada konflik berdarah dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Arya Panangsang. Arya Panangsang juga membunuh adik dari Sultan Prawoto, yakni Pangeran Hadiri. Kemudian usaha Arya Panangsang menjadi Raja Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir mendapat bantuan atau dukungan dari tetua Demak, yaitu Ki Gede Pamanahan dan juga Ki Penjawi. Konflik berdarah ini akhirnya menjadi perang saudara. Dan dalam pertempuran itu Arya Panangsang terbunuh dan Joko Tingkir mendapat tahta Kerajaan Demak. Joko Tingkir menjadi Raja Demak bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, Kerajaan Pajang mengklaim merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Dan sebagai tanda terima kasih kepada Ki Gede Pamanahan yang telah mendukung dan membantunya,
Sultan Hadiwijaya memberikan sebuah daerah perdikan atau otonom kepada Ki Gede Pamanahan yang disebut Mataram. Ki Gede Pamanahan kemudian menjadi penguasa Mataram dan disebut Ki Gede Mataram. Pengganti Sultan Hadiwijaya bukanlah putranya yang bernama Pangeran Benowo, melainkan putra Sunan Prawoto yang bernama Arya Pangiri. Pangeran Benowo sendiri itu diangkat di daerah Jipang atau yang sekarang bernama Bojonegoro. Dan Pangeran Benowo merasa kurang puas atas keputusan ini, apalagi pemerintahan Arya Pangiri juga dikelilingi bekas pejabat kerajaan Demak. Pangeran Benowo kemudian meminta bantuan kepada Sutowijoyo, putra Ki Ageng Mataram, untuk merebut kembali tahta kerajaan Pajang. Kemudian pada tahun 1558, Sutawijaya dan Pangeran Benowo berhasil merebut tahta kerajaan Pajang. Benowo menyerahkan hak kuasanya secara simbolis melalui penyerahan pusaka Panjang pada Sutawijaya. Dengan demikian, Pajang yang mengklaim penerus Demak menjadi bagian dari kerajaan Mataram Islam. Jadi, gambar di sini adalah daftar Raja Demak. Pertama, Raden Patah sebagai pendiri kerajaan Demak, kemudian diteruskan oleh Pat Yunus, kemudian diteruskan oleh Sultan Trenggono yang menjadi masa kejayaan kerajaan Demak. Kemudian Sunan Prawoto yang berebut kekuasaan dengan Arya Panangsang dan Sunan Prawoto meninggal. Kemudian Arya Panangsang juga berebutan kekuasaan dengan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dan akhirnya ia meninggal di sini. Arya Panangsangnya meninggal. Kemudian Hadiwijaya memberikan kekuasaan kepada Arya Pangiri yang ditentang oleh Pangeran Benowo dan akhirnya Arya Pangiri ini kalah. Kemudian Pangeran Benowo bersama Sutawijaya ini menyerang Arya Pangiri dan Demak kemudian menjadi kerajaan Pajang, kemudian menjadi bagian dari kerajaan Mataram Islam. Untuk kehidupan ekonomi di kerajaan Demak itu basisnya adalah pertanian dan hasil utamanya adalah beras. Sektor perdagangan dan kelautan semakin berkembang setelah Demak berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Kemudian untuk kehidupan sosialnya, karena tersebarnya agama Islam berkat bantuan para wali dalam menyebarkan agama Islam baik di Jawa maupun luar Jawa, semakin memperkuat kehidupan sosial yang berbau Islam dengan bercampur dengan budaya Islam.